warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, halo. Iya, ketemu lagi nih sama podcast Kolon atau Kali Kajar Edukasi Online yang akan menemani sobat Kolon semuanya di setiap bulannya. Nah, terima kasih untuk sobat Kolon yang sudah join di live Instagram Puskesmas Kali Kajar 1. Untuk pagi hari ini kita akan siap menghangatkan hari-hari sobat kolon ini ya dokter. Iya. Untuk tema kali ini dokter berkaitan dengan tema kali ini karena di beberapa hari belakangan banyak dibicarakan tentang polio. Iya. Ada pink polio. Ini karena adanya KLB ya dokter. Di beberapa daerah, di daerah khususnya Jawa Tengah, maka dari itu dari pemerintah untuk melaksanakan Subpin Polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio di wilayah Jawa Tengah khususnya, dan juga ada daerah Jogja juga untuk Kabupaten Sleman. Jadi untuk sasaran balita sampai anak usia 7 tahun 11 bulan harus mendapatkan polio. Nah, nanti gimana sih dan apa sih itu polio? Di sini ada narasumber kita, ya, yang sudah menyapa sobat kelon semuanya tadi ya. Jadi selamat pagi sobat kelon. Ya. Perkenalan dulu, narasumber kita ada Dr. Michael. Boleh menyapa sobat kelon semuanya. Halo semuanya, para penonton ayah bunda yang punya anak terkasih atau om tante yang punya ponakan-ponakan lucu. Perkenalkan, nama aku Dr. Michael, aku asalnya dari Jakarta. Kebetulan aku ada di Puskesmas nih, lagi dinasnya di Puskesmas Kali Kajar 1 dan ingin berbagi informasi sedikit mengenai Subpin polio yang lagi emang gembar-gembar ya. Betul. Ya. Pasti udah dari bapak, ibu atau om dan tante ponakan. Aku sudah banyak mengetahui informasi-informasi tentang Subpin polio, tapi apa dulu sih polio itu, dokter? Sebelum kita masuk lebih dalam ya mengenai Subpin, kita mesti kenal dulu. Betul. Polio sendiri atau poliomyelitis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio, di mana virus ini itu menyerang sistem saraf pusat ya Mbak. Jadi efeknya yang paling kita sering dengar adalah suatu kelumpuhan. Jadi orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini bisa berakibat fatal itu adalah menyerang si sistem saraf pusatnya, mengenai anggota geraknya sehingga terjadi kelumpuhan. Dan sifat ini bisa permanen, dan beberapa kasus juga bisa mengenai sistem saraf pernapasan yang akibatnya bisa fatal juga, yang antaranya itu bisa sampai menyebabkan suatu kematian. Biasa sih untuk virus polio ini memang menyerang di usia 5 tahun ke bawah pada umumnya. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang belum vaksin juga bisa virus polio. Jadi polio itu dari virus ya dokter ya? Iya, betul sekali. Virus polio. Iya, bisa menyerang sistem saraf. Jadi kan bisa disebut juga karena polio juga nama lainnya itu lumpuh layu. Betul. Iya, karena efeknya atau akibatnya dari penyakit virus itu akan mengakibatkan si penderita ini lumpuh. Jadi seperti itu untuk penyakit polio itu tersendiri. Lalu apakah polio ini berbahaya untuk anak dan apakah penyakit polio ini bisa disembuhkan dokter? Balik lagi ya ke definisinya tadi dan beberapa kasusnya, bahwa sampai sekarang ini polio sayang sekali ya Mbak masih belum bisa disembuhkan. Tapi kita bisa sekali dengan mudah untuk mencegah polio ini. Dengan apa ya? Dengan imunisasi polio. Kalau untuk disembuhkan sih sampai sekarang belum ada ya. Jadi kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi kalau untuk sekarang ini sih belum. Ya balik lagi. Tapi kita bisa mencegahnya dengan imunisasi. Kalau untuk bahaya, ya bisa dibilang bahaya karena kita bisa menyebabkan suatu kelumpuhan yang sifatnya permanen ya. Para sobat-sobat kelon. Iya, kita nyebutnya sobat kelon. Seperti itu sih. Jadi bahayanya
terutama pada anak ya dokter, Mm-mm, karena terutama pada anak. lumpuhnya itu bisa bersifat permanen Betul atau sekali. belum bisa disembuhkan. Makanya ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Maka dari itu untuk yang punya anak-anak nih khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Wonosobo dan wilayah Puskesmas Kalikajar 1, jangan lupa untuk datang ke Posyandu, PAUD, TK, SD ya untuk anak-anak mendapatkan supin polio Betul yang sekali. dilaksanakan di tanggal 19 untuk tahap 1 Tahap jadi satunya, 15 iya. 15 sampai 20 20 Januari. Iya. Ada tahap yang kedua juga ya, Iya, pasti iya ya. betul. Jadi polio ini didapatkan 2 kali. Betul. Iya, untuk tahap 2-nya di tanggal 19 Februari sampai 24 Februari. Dicatat jadwalnya, jangan lupa untuk ibu-ibu semua nih khususnya. Biasanya yang paling khawatir itu ibu. Iya. Iya. Betul dokter. Jadi bagaimana caranya biar anak itu terjaga dan tetap sehat tentunya. Kembali lagi kita ke polio. Tadi sudah apa itu polio dan sekarang bagaimana sih gejala yang ditimbulkan apabila anak itu terinfeksi virus polio? Untuk gejala sendiri sebenarnya ada gejala yang tahap ringan dulu ya dari polio ini. Jadi gejala-gejala ini kadang tersamarkan dengan penyakit-penyakit kayak penyakit flu maksud saya, flu atau masuk meningitis akut. Dimana kondisinya kadang anaknya cuma gejala kayak demam, nyeri tenggorokan, terus ada mual-mual, kok rasanya lemes terus, anggota geraknya itu mulai sakit, nyeri-nyeri pegel-pegel kayak gitu, perut bakal sakit. Itu masih dalam artian masih tahap ringan ya. Tapi yang balik lagi yang sering kita dengar gejala dari polio kan lumpuh. Iya. Gejala yang parahnya itu adalah yang menyebabkan suatu kelumpuhan anggota gerak yang permanen, di mana kondisi gejala ini terjadi sangat cepat, konsepnya cepat, kurang dari 15 harian. Jadi dari gejala ringan bisa jadi kondisi yang sampai lumpuh seperti Iya. itu. Nah, jadi kita perlu ketahui ya, kalau misalnya anak saya kok tiba-tiba lumpuh, tapi nggak ada kondisi trauma, nggak ada kondisi pernah dipukuli atau terjatuh, ya kita masih curiga jangan karena polio seperti itu. Karena belum bisa diobati, Iya. jadi harus mencegah ya dokter ya. Betul sekali. Balik Ya, lagi. imunisasi polio. Harus. Lalu mengapa anak yang terinfeksi virus polio ini bisa mengalami kelumpuhan? Ya, kita menyerang sistem saraf pusat ya. Ada di sistem saraf pusat itu kan kita terbagi di sistem saraf sensorik dan motorik. Ya. Dan dia nanti bisa mengenai sistem saraf motorik ya. Kalau dia sudah kena sistem saraf motorik ya, otomatis anggota gerak motorik alat gerak ya. Ya. Nah itu akan terpengaruhi dan akhirnya menyebabkan suatu kelumpuhan seperti itu. Supaya anak-anak kan generasi emas Iya, Indonesia. sayang sekali ya. Iya, jadi jangan sampai untuk anak-anak generasi emas Indonesia itu terkena virus polio. Lalu siapa saja yang bisa terkena virus polio, dokter? Ya, umumnya ini adalah anak-anak yang usianya 5 tahun ke bawah. Tapi balik lagi, menurut kemungkinan orang-orang yang belum divaksinasi polio ini juga bisa terkena virus polio. Jadi umumnya sih anak-anak ya, tapi ada seringnya yang terkena itu anak-anak. Lalu yang beresiko tertular misalnya ada anak terkena virus polio, apakah bisa menular ke saudara atau orang tua begitu dokter? Oke, jadi perlu kita ketahui dulu ya bahwa yang beresiko tinggi untuk terkena virus polio adalah mereka-mereka yang pertama paling rentan itu adalah yang tidak pernah atau tidak mau vaksinasi si polio ini. Yang kedua adalah mereka-mereka yang sudah imunisasi, tapi imunisasi ini masih belum lengkap. Sedangkan yang dari daerah sekitarnya juga pada belum lengkap nih imunisasinya, anak-anak tetangganya, komunitasnya, atau ada beberapa yang memang nggak mau misalnya gitu. Dan yang ketiga adalah kondisi sanitasi lingkungan yang buruk. Itu juga berpengaruh ya betul dokter. sekali. Jadi nggak cuma memang imunisasi penting, tapi mesti ditunjang juga dengan sanitasi kebersihannya. Ya transmisinya karena soalnya lewat situ dari kotor. Iya.
Terus balik lagi yang tadi, bisa nggak menularkan? Kalau misalnya memang anaknya ini belum imunisasi lengkap, bisa sekali untuk ditularkan kondisi dari virus polio ini. Seperti itu. Balik lagi ya, Mm-mm. harus imunisasi IDL atau imunisasi dasar lengkap, termasuk polio, dan ditunjang dengan sanitasi yang baik. Iya. Jadi jangan mengacukan lingkungan juga Jangan ya. agak enteng lah, apa istilahnya, kebersihan itu penting nomor satu. Betul. Lalu, oh iya, untuk sobat kelon yang sudah bergabung, bila ada pertanyaan tentang supin polio atau tentang penyakit polio, pertanyaan bisa dituliskan langsung di kolom komentar yang sudah tersedia. Nanti akan Dr. Michael jawab di sesi Q&A nanti. Boleh. Boleh. Yang banyak boleh ya. Oke, kembali lagi ke polio. Bagaimana virus polio ini bisa menyebar, dokter? Bisa menularkan ke orang lain? Iya, tadi kan resikonya salah satunya sanitasi yang buruk ya. Iya. Transmisi dari virus polio ini adalah fecal oral transmission atau Apa itu? fecal oral transmission adalah paparan dan kotoran-kotoran yang masuk dalam mulut. Paparan itu bisa dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari minuman, bisa juga dari peralatan masak atau alat makan yang memang tidak dicuci dengan bersih. Atau misalnya nih, anak-anak habis main kotor kotoran di tanah, kan kita nggak tahu ya, sering banget nih, kan nggak tahu ya di tanah itu kotorannya ada apa aja. Nah, takutnya mengandung virus polio, terus dia agak enteng atau ibunya agak enteng, ya udah nggak apa-apa, namanya anak kecil main-main, asal entar terus dikasih makan gitu atau dia makan sendiri. Terus sayangnya nggak cuci tangan nih, nggak cuci tangan dengan 6 langkah atau dengan baik, akhirnya masuklah tuh kotorannya ke dalam mulut, masuk ke dalam saluran pencernaan kemudian, dan akhirnya virusnya mulai berkembang biak. Dari berkembang biak itu makin banyak, dia menyebar ke sistem saraf pusat ya tadi. Tapi nggak berhenti sampai situ aja Mbak Asti. Oh ya. Anak-anak yang terkena virus tadi nggak bisa berpotensi menularkan, karena kan sudah berkembang biak nih di saluran pencernaan ya. Otomatis kan dia mengeluarkan kotoran juga. Nah, kotoran ini tuh bisa mengandung virus polio itu, akhirnya bisa menyebarkan ke anak-anak lainnya. Dan bisa bertahan cukup lama loh, bisa sampai berminggu-minggu seperti itu virusnya. Di luar tubuh manusia ya. Ini penting banget untuk imunisasi polio dan jaga kebersihan atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan BABS juga ya, iya, karena penularannya itu lewat bisa lewat kotoran. Jadi untuk ibu-ibu, sobat kalau yang di rumah, yang punya anak kecil di rumah atau yang punya bayi dan balita, sebelum memberi makan atau mengolah makanan untuk anak harus cuci tangan dulu pakai sabun atau CTPS. Anak kecil juga, anak-anak kita juga diajari nih untuk cara cuci tangan pakai sabun yang benar supaya terjaga dan terhindar dari penyakit-penyakit yang potensi bisa masuk ke dalam tubuh. Segitu penyebarannya. Kalau dari anak ke anak, tadi kan dari kotoran bisa. Kalau misalkan kan tadi gejalanya itu gejala awal flu seperti itu. Nah, dari situ apakah bisa menyebarkan virus polio? Ya, kemungkinan sih bisa. Tapi balik lagi, yang penting kita menjaga kebersihan diri. Selama kita menjaga kebersihan diri, jadi tujuan dengan imunisasi yang lengkap, ya insya Allah kan bisa tertangani, ya bisa dicegah dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap utama adalah fecal oral transmission itu. Kunci masuk ke dalam tubuhnya ya. Jadi harus dijaga tuh sobat kawan semuanya. Dan kembali lagi kita ke pertanyaan bagaimana cara mencegah penularan dan penyebaran virus polio. Tadi sudah imunisasi ya dokter. Nah selain itu apakah ada cara pencegahan yang lain? Pencegahannya itu ya balik lagi ke PHBS, tentunya perilaku hidup bersih sehat, dan tentunya lakukanlah imunisasi. Ya, imunisasinya itu kita lakukan yang 4 kali dengan oral, tes yang PP, sama ditambah lagi yang 2 kali suntik untuk boosternya yang PP seperti itu vaksinnya. Kurang lebih seperti itu. Tips dari Dr. Michael untuk pencegahannya, yang pertama PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk dilakukan di rumah dan dibiasakan.
Lalu yang kedua harus imunisasinya yang lengkap Betul sekali. untuk anak-anak ya, Mm-mm. khususnya biasanya itu ibu-ibu sekarang, Mm-mm. ibu-ibu masa kini, mama muda gitu. Untuk anak dapat imunisasi itu antusiasnya Iya. sangat luar biasa. Semoga akan terus berlanjut gitu ya. Jangan lupa di bawah apa tuh? Buku yang Buku pink. iya, Nah, buku pink, buku KIA KIA di dan bawah. bawa fotokopi Mm-mm. kakaknya. Mm-mm. Oke. Oke, kita kembali lagi ke polio. Untuk apakah imunisasi polio yang sudah didapatkan ini ada efek sampingnya seperti demam, dokter? Oke, efek samping. Biasa kalau dari vaksinasi atau imunisasi kita nyebut efek samping itu adalah singkatnya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi ini sebenarnya terjadi, kalau misalnya pun terjadi, ini adalah hal yang lumrah atau normal ya Mbak. Salah satunya dengan demam misalnya. Kalau misalnya demam pun sebenarnya nggak masalah, Bapak Ibu semua nggak usah khawatir. Andai kata pun demam yang nggak semua atau demam ringan, menurutku sih nggak usah segera langsung kasih obat ya, kayak misalnya paracetamol. Kita bisa dengan kompres hangat terlebih dahulu. Kompres hangat itu kenapa sih? Oh ya, ini sering salah apa juga nih, kadang karena anaknya demam, mereka malah kompres dingin. Oh iya, biar maksudnya biar cepat dingin Iya, gitu biar ya. dingin, salah ya. Jadi harusnya kompres hangat. Kenapa? Karena kan di tubuh kita ada sistem termoregulasi suhu ya. Iya. Kalau misalnya dari luar sudah paparan dingin, otomatis kalau di luar dingin suhu makin lama makin meningkat, kalau justru makin panas. Tapi kalau kita kompresi dengan suhu yang hangat, nah otomatis kalau sudah hangat, suhu tubuh akan coba mengimbangkan dengan lebih mendinginkan atau menurunkan suhunya. Jadi itu, jadi itu alasannya kita kompres dengan suhu hangat. Terus balik lagi, nggak semuanya ya terjadi kipi. Respon imunitas anak-anak kan beda-beda, betul sekali. Yang satu dengan yang lain itu berbeda, dan relatif jarangnya kalau untuk polio, untuk kejadian kipinya, jadi nggak usah khawatir sih untuk imunisasi polio ini ya, seperti itu. Jadi tenang aja, ya, walaupun virus yang sudah dilemahkan Betul. masuk ke dalam tubuh, tapi ini untuk kebaikan kedepannya supaya kekebalan tubuhnya semakin meningkat gitu ya dokter. Tadi sudah efek sampingnya, sekarang apakah boleh jika anak yang sedang sakit dilakukan imunisasi polio? Ya, kalau misalnya sakit, tanda-tanda infeksinya jelas, terus sakitnya dalam kondisi yang benar-benar sakit ya, menurutku sih tunda dulu ya sampai benar-benar kondisinya kembali sehat dan kondisi stabil. Kecuali memang anaknya cuma pilek ringan, nah itu masih bisa ditolerir. Iya, itu boleh. Tapi kalau anaknya udah demam, diare, kayak gitu, kayak jangan dulu. Ya daripada memaksakan kondisi yang penting stabil, kayak gitu kan. Jadi kita tunda dulu. Toh ada imunisasi lanjutannya lagi. Kayak capnya ya, seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk yang sakit lebih baik ditunda dulu. Ya sampai benar-benar keadaan tubuh anaknya ini fit gitu ya dokter. Tapi kalau untuk batuk pilek boleh ya? Masih nggak apa-apa selama batuk ini nggak batuk yang berat ya, bukan batuk yang sampai sesak seperti kondisi pneumonia, itu nggak apa-apa. Boleh. Nah, jadi jangan khawatir. Pilek-pilek nggak masalah. Nggak masalah, boleh tetap diimunisasi polio. Lalu apakah anak yang sudah diimunisasi ini, misalnya sudah dapat imunisasi polio, apakah kedepannya masih bisa terinfeksi virus polio? Ya, bisa terkena penyakit polio? Bisa, tapi ada tapinya ya. Bisa kalau misalnya si anak ini imunisasinya nggak lengkap. Nah, sampaikan lengkap itu 4 kali polio tetes, 2 kali polio dari DPV atau polio suntik. Kalau misalnya anak-anak itu belum lengkap mendapatkan imunisasi tersebut, resikonya masih bisa tertular. Iya, tapi kalau sudah dilakukan dengan lengkap, seperti itu. Kembali lagi ya, untuk imunisasi harus lengkap. Iya, karena untuk polio ini belum bisa atau belum ada obatnya. Iya, jadi untuk ikhtiar kita untuk mencegahnya dengan imunisasi, pemberian imunisasi ini 4 dilakukan tetes dan 2 dilakukan suntik. Iya, perlu digarisbawahi nih sobat keluar semuanya yang punya anak, yang punya ponakan, boleh nih langsung dicek buku KIA-nya
Iya, betul. Apakah sudah lengkap atau belum? Lalu bagaimana bila anak belum pernah imunisasi sama sekali? Nah, ini sangat rentan ya dokter Iya, ya. kan balik lagi ya ke yang resiko terpapar virus polio, salah satunya kan yang belum pernah imunisasi sama sekali. Iya. Jadi itu yang paling rentan untuk terkena virus polio ini, makanya harus dicegah dengan imunisasi yang lengkap. Maka dari itu, dari adanya KLB atau kejadian Luar biasa. tentang polio ini langsung ditindak. Masukin Ya, ya, langsung menangani hal tersebut. dimasukin. Nah, itu adalah tujuannya dari pemerintah supaya mencegah penyebaran virus polio. Mengapa anak usia 0 sampai 7 tahun ini yang perlu mendapatkan imunisasi polio tetes secara serentak pada bulan Januari dan Februari? Ya, karena sekitar bulan Desember 2023 nih ada kasus anak di, kalau nggak salah di Klaten ya, Jawa Tengah, itu anaknya tiba-tiba kok lumpuh secara mendadak. Nah, ditambah lagi di daerah Jawa Timur, Jawa Timur ada satu juga kondisinya sama, lumpuh satu. Nah, kondisi tersebut ternyata anaknya terdiagnosa dengan polio. Nah, kedua kejadian tersebut akhirnya menimbulkan sesuatu yang kita sebut kejadian luar biasa. Timbul KLB dari polio karena sudah tereradikasi loh pada tahun 2014. Iya betul, sudah lama ya. Iya, sayang sekali kan tiba-tiba muncul lagi karena mungkin beberapa orang tua kurang aware, kurang waspada, sehingga muncul lagi menimbulkan KLB polio baru. Nah, akhirnya diadakanlah subin polio ini untuk anak-anak 0 sampai 7 tahun atau mana status imunisasinya seperti itu. Tapi walaupun misalkan sudah dapat 4 polio tetes dan 2 booster, tetap harus ikut subin polio karena kembali biar menjos. Makin mantap ya dokter. Jadi untuk virus polio tidak akan masuk ke dalam tubuh anak-anak. Lalu mengapa kok harus di booster? Jadi kenapa harus ada tahap 1 dan tahap 2 untuk polio tetesnya ini, supin? Ya, jadi pemberian polio ini nggak bisa langsung hari ini tetes 2 kali, besok langsung tetes, nggak bisa. Kita ada intervalnya atau jaraknya, jarak itu sekitar 1 bulan. Jadi dalam supin ini kita berikan polio tetes 2 kali di bulan Januari dan bulan Februari. Ya. Tapi kalau untuk boosternya sendiri kita bisa dilakukan di puskesmas untuk IPP-nya. Tapi kalau untuk supin kita fokusnya ke tetesnya. Alasannya sih karena musim 1 bulan itu ada interval jarak pemberiannya. Jadi harus tetap di booster ya dokter? Tetap harus di booster. Satu lagi untuk mendapatkan yang terpenting itu adalah kekebalan yang optimal dari polio itu, maka kita harus 2 kali. Jadi lebih tambah jos kata dokter Michael untuk kekebalan anaknya ini. Lalu apakah imunisasi polio tetes boleh diberikan bersamaan dengan imunisasi lain atau dengan vitamin A atau dengan obat cacing? Boleh kok, di jadwal IDAI ada kan jadwal imunisasi ya. Itu kan banyak memang sudah akurat. Beberapa vaksin memang diberikan secara bersamaan seperti DPT, HPHIB misalnya gitu kan. Makanya sama tuh setiap 2, 3, 4 seperti itu. Kalau misalkan diberikan sesuai jadwal sih nggak masalah, diberikan aja secara bersamaan sama polio, oke nggak masalah. Terus kalau untuk pemberian vitamin itu vitamin A ya tadi ya, boleh diberikan, tapi berikan dulu si polionya. Polio tetes itu diberikan, baru kita berikan si vitamin A. Kalau untuk terakhir obat cacing mesti nunggu dulu ya selama kurang lebih 2 mingguan, baru boleh diberikan obat cacing. Jadi setelah polio tetes baru diberikan 2 minggunya pasca vaksin polio, baru dikasih obat cacing. Jadi harus ada intervalnya ya. Kalau sama vitamin A nggak apa-apa. Polio dulu baru dikasih vitaminnya. Tapi kalau untuk obat cacing ditunggu sampai 2 minggu. Oke, lalu yang selanjutnya, apakah anak yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap polio suntik perlu mendapatkan imunisasi lagi saat suntik polio? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Michael untuk
tidak memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi harus wajib semuanya ikut suntik polio anak usia 0 sampai 7 tahun 11 bulan. Karena kita tujuannya ini memberantas KLB-nya. Iya betul, supaya tidak menyebar dan tadi kan sudah eradikasi Iya, nih, sayang banget. Jadi mudah-mudahan cukup sampai ini aja, jangan ada kejadian baru lagi. Betul, itu yang diharapkan kita semuanya. Ada lagi untuk suntik polio bisa didapatkan di mana, dokter? Ya, suntik polio ini bisa didapatkan di sekolah-sekolah, misalnya TK, PAUD, terus sekolah dasar, bisa juga ada lagi di bagian posyandu ya. Betul. Posyandu. Untuk jadwal kami bagikan di Instagram kami. Besok yang tahap 2 menyusul. Kan Februari ya. Betul, masih bulan depan. Yang ini tahap 1. Tanggal 15 sampai 20. Iya. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Iya Bapak Ibu dong. semuanya, anak-anaknya dibawa buat suntik. Betul, jangan lupa bawa buku KIA sama kakaknya. Iya, betul gitu. Nah, sekarang masuk ke sesi Q&A, dokter. Boleh. Ya, boleh. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari sobat kolom semuanya? Setelah tadi kita sudah mengulik-ngulik polio dan kenapa sih harus ada imunisasi suntik polio? Apakah ada pertanyaan yang masuk dari sobat kolom semuanya? Oh, sudah ada. Dari Mbak Anu. Kalau anak demam, bolehkah imunisasi polio? Ya, sempat di-mention tadi ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita dijelaskan lagi. Kalau misalnya anaknya itu demam, kita pertama pastikan dulu suhunya berapa. Suhunya, kalau misalnya memang indikasikan demam, ya kita tunda dulu karena demam dan diare ini tidak boleh diberikan imunisasi polio. Dia tunggu sampai kondisi stabil. Pengecualian untuk batuk pilek ringan baru boleh. Tapi kalau anak demam kita tunggu dulu karena dan itu ada tanda infeksi yang memang akut dan sampai kondisi demam kan. Itu kondisinya mesti benar-benar stabil baru kita berikan polio. Sebenarnya nggak usah khawatir karena kata misalnya tertunda karena kondisi demam, kan masih ada yang tahap kedua ataupun bisa mengikuti tahap lanjutan catch up di puskesmas. Iya, jadi jangan khawatir, pasti akan di sweeping ya untuk anak-anak atau balita-balita yang belum mendapatkan suntik polio. Betul. Nggak usah khawatir, yang penting tetap dijaga kesehatannya dan juga kebersihan anak. Iya. Terus jaga PHBS. Iya, PHBS, balik lagi PHBS. Balik lagi PHBS dan lingkungan yang sehat. Betul. Ya. Apakah ada lagi yang masuk pertanyaannya? Ada lagi? Dari Ian. Dok, kenapa vaksin polio yang tetes diganti suntik dan kenapa nggak tetes saja? Kan anaknya nggak sakit. Iya, perlu tahu ya. Jadi OPV kan yang tetes, ya. Iya, oral. Sedangkan IPV adalah inactivated poliovirus. Dia bentuknya suntikan. Kenapa sih mesti diberikan 2 kali? OPV itu yang tetes diberikan untuk menimbulkan kekebalan lokal, kekebalan humoral yang baru mengenai polio. Nah, tapi untuk meningkatkan antibodi si kekebalan humoral ini, antibodi humoral itu jadi yang ada di dalam darah. Nah, kita masih butuh bantuan si IPV. Nah, jadi OPV itu menimbulkan kekebalan, tapi untuk meningkatkan antibodinya itu kita membutuhkan si IPV, si suntik. Jadi kita tetap mesti perlukan booster untuk meningkatkan antibodi dari poliovirus ini. Jadi makanya itu tujuannya kenapa kok udah tetes aja lah gitu. Ya nggak bisa dong, tetap kita mesti booster yang pemberian IPV. Karena balik lagi masih ada resiko terkena virus polio ya kalau misalnya imunisasinya nggak lengkap. Jadi kita harus lengkapin sampai ke booster. Iya, 2 kali ya. Iya, betul. Dan untuk ini nggak melihat
Sampai imunisasi ya. Nilai imunisasi ke belakang, walaupun sudah lengkap imunisasi polionya, tetap harus dapat 2 tetes polio. 2 tetes manis untuk kaki sehat. Tapi katanya emang manis dong. Emang banyak manis. Aku sih belum. Aku pas kecil kali ya. Aku kan tahu ya ini ya. Udah lupa ya. Banyak yang bilang rasanya manis, Iya, enak gitu. iya, es krim ya. Baik, ada lagi pertanyaan masuk dari sobat kelam semuanya. Dari Yuni. Bagaimana kalau hanya dapat vaksin polionya hanya 1 kali, dokter? Pertama kita lihat dulu usianya. Usianya masih rentang usianya berapa kan? Ini 0 sampai 7 tahun. Nah, sebenarnya kalau dari tabel imunisasi IDAI itu ada sistem catch up. Kalau misalnya memang tertinggal menurutku dan berdasarkan teori itu nggak masalah untuk dilanjutin. Walaupun sudah lebih dari umur 7 tahun? Iya, tetap lanjutin aja nggak apa-apa. Kan masih ada rentang kecapnya. Kan usia imunisasi ini 0 sampai 18 tahun. Bisa diteruskan. Tetap ditambah lagi dengan boosternya IPV seperti itu. Jadi kalau untuk vaksin polio 1 kali ya itu masih sangat rentan untuk terkena virus polio. Jadi kita mesti di catch up. Intinya sih jenengan kan kalau buku KPI-nya bakal sama kakaknya tadi ya terus bakal dievaluasi lagi yang kurang yang mana untuk diberikan tambahannya seperti apa. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah lebih dari 7 tahun tapi polionya belum lengkap. Bisa di catch up kok. Sampai usia 18 tahun. Bahkan untuk kondisi dewasa pun sebenarnya juga masih bisa loh. Iya. Kalau misalnya memang ternyata belum dapat vaksinnya sama sekali gitu ya. Kan tetap ada potensi untuk bisa terkena. Iya, karena belum ada antibody gitu ya dokter ya. Lagi pertanyaan yang masuk dari sobat kelam. Bila bayi saat divaksin itu memutuskan vaksinnya dokter bagaimana? Nah, ya mungkin yang takut di bapak ibu sekalian gitu ya. Jauh-jauh dapat kok dimuntahin, takut sia-sia. Iya, ini vaksinnya keluar lagi atau enggak? Gak apa-apa, kalau misalnya muntahnya itu masih dalam kurun waktu 10 menitan ya. Dalam kurun waktu 10 menitan dia muntah. Setelah diimunisasi maksudnya, setelah diimunisasi ternyata muntah ini. Ya nggak apa-apa, itu diberikan lagi obat tetes polionya, obat vaksin polionya. Ya. Vaksin polio diteteskan lagi. Tapi kalau misalnya ternyata bayinya terus muntah terus, nah berarti terus ditunda dulu. Tundanya sampai kapan? Tundanya sampai besok. Jadi kalau besok memang udah kondisinya enakan, ya baru kita berikan lagi. Jadi nggak di hari itu. Jadi bisa untuk di hari besoknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Masih bisa kita ulang untuk besoknya. Kalau misalnya masih muntah-muntah terus-terusan ya. Jadi kalau muntah sekali setelah pemberian vaksin, nggak apa-apa kita berikan lagi. Kan, seperti itu. Jadi bisa jadi diulang, ditetes ulang seperti itu. Karena memang banyak kejadian dokter. Iya. Walaupun rasanya manis tapi tetap aja ada disembur gitu. Karena anak-anak susah ya, kita nggak bisa kontrol. Betul. Iya. Kita sih masih tetap langsung jalan ya. Tapi kan ada aja. Iya. Di ruangan seperti itu. Jadi bisa langsung diulang ya? Bisa. Kalau misalnya memang syaratnya muntahnya itu nggak gimana-gimana. Maksudnya nggak gimana-gimana tuh, ya udah muntah sekali aja. Terus anaknya kondisinya udah stabil diem berikan. Kalau misalnya terus-menerus bisa diberikan kan? Besoknya. Jadi nggak harus nunggu lama ya dokter? Nggak harus nunggu lama. Itu jawaban dari dokter Michael. Tadi itu yang bertanya tentang gimana kalau bayi muntah lagi. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Dan bolehkah ikut vaksin di luar di desanya? Di luar desanya? Ya, misalkan domisilinya KTP-nya di desa A, tapi dia lagi di desa B nih waktu supin, apakah bisa dapat di desa B untuk melaksanakan supinnya? Ya sebenarnya kan ada perharinya ada ketentuan ya. Kita ada di di mana misalnya hari tanggal 15 itu kita ada di Kalikajar misalnya, 16 di daerah lain gitu. Sebenarnya ya asalkan bawa kartu
ya Iya. untuk bukan kita dan kakaknya sih ya Bisa ya. harusnya sih bisa-bisa aja ya dengan pertimbangan kejelasan yang jelas kayak gitu loh kenapa kayak gitu. Oke. Bisa, jadi bisa dilakukan supin polio walaupun tidak di desanya. Yang penting harus membawa buku KIA dan kakaknya jangan lupa dibawa. Itu buku itu penting banget Iya. untuk monitoring imunisasi anaknya itu udah sampai seberapa mana kayak gitu. Betul, jadi itu kayak logbooknya. Ya, jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan. Nah, betul. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Apakah perbedaan vaksin polio tetes dan suntik? Oh iya. Nah, ini belum dijelasin. Jelasin ya. Ya, polio tetes atau kita sebutnya OPV ini adalah suatu vaksin yang sifat itu virus yang masih hidup, tapi tenang aja dia sudah dilemahkan. Dilemahkan dalam artian virulensinya itu sudah nggak ada. Jadi resiko untuk menginfeksinya itu udah lebih rendah, jauh lebih rendah gitu. Jadi aman untuk diberikan. Sedangkan kalau untuk IPV, IPV-nya itu adalah bentukan yang kita berikan secara suntik. Nah, dia beda sama OPV karena IPV ini itu vaksin yang sudah tidak teraktivasi lagi, jadi sudah mati kayak gitu. Jadi OPV-nya beda kandungannya. Yang satu virus yang dilemahkan, yang satu virus yang sudah tidak aktif atau sudah mati kayak gitu. Jadi pertama kita berikan yang 4 kali OPV, baru kita lakukan yang boosternya 2 kali yang IPV seperti itu. Cara pemberiannya juga beda, Bapak Ibu semua. Yang OPV itu kan ditetes 2 kali, yang IPV itu disuntik seperti itu. Nah, jadi sudah tahu bedanya, sudah berat semuanya. Kalau IPV itu virus yang sudah tidak aktif, kalau OPV itu virus yang dilemahkan. Betul. Terus memang ada polio ini ada tipe-tipenya loh Mbak. Ada tipe 1, 2, 3. Nah yang tetes tuh biasanya mengandung yang tipe 1, 3. Sedangkan yang booster si IPV-nya itu untuk mengcover selain yang 1, 3-nya itu ataupun yang virus yang bermutasi seperti itu. Jadi makanya kenapa sih masih perlu booster ya untuk mengcover si selain si tipe 1 dan 3 seperti itu. Macam-macam polionya apa aja itu? Yang itu tipe kita bilang sih polio tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Biasanya tipe 2 ini memang sudah tereradikasi di tahun 1999. Jadi akhirnya dialihkan awalnya kan OPV yang trivalen. Iya, jadi dulu kan sekarang jadi OPV yang trivalen. Jadi untuk yang strain 1 dan 3 fokusnya karena yang 2 sudah tereradikasi. Tapi untuk berjaga-jaga tetap diberikan si IPV karena ditakutkan ada virus yang bermutasi. Untuk cover selain yang strain 1 dan 3 itu nanti perlukan booster untuk meningkatkan antibodi. Ada perbedaan dari iya, secara medisnya ya. Ternyata ada 3 tipe. Ada lagi pertanyaan dari sobat keluar. Apakah penyakit polio bisa terjadi pada orang dewasa? Ya, tadi kan aku bilang umumnya terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang belum tervaksinasi atau belum imunisasi polio ini bisa juga untuk terkena polio. Kondisinya kurang lebih sama untuk gejala-gejalanya, yang pasti yang utama itu adalah kelumpuhannya di anggota kepala. Terus apa yang mesti kita lakukan dong kalau misalnya dewasa kena kan pasti berpikir gak apa-apa sebenarnya kalau untuk kondisi yang dewasa ini tetap kita bisa cegah. Kalau obat kan nggak bisa ya, belum ada sebelum ini obatnya. Tapi bisa kita cegah. Jadi bagi jenengan orang-orang dewasa yang memang belum vaksinasi polio bisa kita lakukan booster. Jadi bukan tetes lagi, tapi kita lakukan booster untuk dewasa. Booster itu kita memberikan IPV 3 dosis. Startnya mulai dari kapan? Bisa kapan aja. Mulai dosis pertama. Intinya selama dari dosis pertama ke dosis kedua itu kita harus menunggu sekitar minimal 1 bulan intervalnya. Kemudian dosis kedua ketiganya kapan dong? Gitu. Kita nunggu paling enggak kisaran 6 bulanan. Nah, baru kita dosis ketiga. Jadi nggak usah khawatir, tetap bisa booster. Untuk mencegah ya. Betul. Tapi untuk menyembuhkan belum ada ya? Iya, belum ada sayang sekali. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Slogannya. Ada lagi pertanyaan dari sobat informasi kenapa orang dewasa nggak ikut disupin? Karena kan
ditetes tuh. Kalau orang dewasa tadi kata dokter harus disuntik. Iya, ya ini kan balik lagi menyerangnya terutama ke populasi anak-anak ya usia 5 tahun ke bawah. Maka kita lebih fokuskan ke 0 sampai 7 tahun dulu karena kondisi ini lagi ALB. Sedangkan untuk dewasa kan sebenarnya sudah terbentuk ya kalau misalnya sudah terbentuk antibody itu. Tapi untuk mencegah lebih pasti untuk yang mereka belum vaksin lengkap kan di booster kayak gitu. Jadi itu alasannya kenapa yang dewasa ntar dulu kayak gitu. Bukan suatu prioritas. Yang prioritas adalah anak-anak karena Lebih rentan ya lebih rentan dokter. pertama imunitasnya juga belum sekuat orang-orang dewasa. Iya. Gitu. Dan orang dewasa kan butuh booster. Nanti boosternya 2 kali? Yang tadi bisa 3 kali. Seperti itu. Kalau anak-anak tetap yang 4 kali sama 2 kali booster minimal ya boosternya 2 kali. Seperti itu. Ingat ya, sobat kelam semuanya, untuk dewasa itu hanya booster IPV 3 kali ya Iya, dokter? Kalau misalnya belum. Kalau misalkan memang riwayatnya benar-benar nggak pernah polio misalnya ya, gitu. Kan ya harusnya kan sudah ada riwayat dari Iya. kecil ya, tetap maksudnya untuk di era sekarang gitu. Kalau sudah terkena polio memang tidak bisa sama sekali diobati ya dokter. Sayang Kalau sekali. sudah lumpuh seperti itu, Sayang sekali ya, maksudnya itu sifatnya permanen, belum bisa diobati. Paling obat-obatannya ya obat-obatan simptomatik, itu mengurangi gejala seperti nyeri-nyerinya, itu untuk memasang otot-ototnya. Tapi untuk benar-benar menyimpan ke kondisi awal itu sementara masih belum ada obat yang benar-benar mampu untuk menyembuhkan virus polio dari kerusakan yang permanen. nanti sama sekali sudah tidak bisa mobilitas kemana-mana seperti itu. Saya katakan maksudnya daripada sampai ke tahap itu lebih kita mencegah imunisasi lengkapnya. Nah, untuk jadwal supin polio hari ini nih sekarang tanggal 17 ini sekarang dilaksanakan di Desa Mangunrejo dan Desa Mungkung. Selamat bertugas untuk petugas semuanya Iya, dan betul. anak-anak yang sudah disuntik Iya. polio juga semoga sehat selalu. Pasti kita doakan yang terbaik buat anak-anak kita. Iya. Generasi emas Iya, Indonesia generasi ini. Indonesia. Siapa tahu ya dari Mungkung atau Mangunrejo ini bisa ada yang jadi presiden Indonesia juga nggak tahu ya dokter. Jadi atlet-atlet pelari kayak Iya, gitu kan. betul. Jadi bagaimana kita caranya menjaga agar generasi emas Indonesia tetap sehat dan kuat. Apakah ada yang tanya lagi? Nah, untuk sobat keluarga yang ketinggalan nih, kalau misalnya tadi nggak ngikutin kita dari Sayang awal, banget ya. iya, ketinggalan informasi tentang supin polio dan polio, bisa langsung subscribe di YouTube kita di PKM Kalikajar 1 WSB. Oke. Ya, itu YouTube-nya. Jadi nggak usah sedih ketinggalan ya, Iya. kita ada rekapannya ya. Iya gitu. dong. Jadi harus like, comment, dan subscribe. Lalu ada lagi juga di Instagram kita juga nanti akan kita upload di puskesmas_kalikajar 1. Dan follow. Udah follow belum nih? Udah dong, callback dong, callback. Ketahuan nih, belum bisa callback. Oke, ada lagi pertanyaan dari sobat telur? Oke. Sudah tadi dijelaskan oleh Dr. Michael selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Tadi tentang polio, tentang cara pencegahan, gejala, dan tentang pelaksanaan supin polio. Kita ikut ini ya dok, mengajak sobat keluarga semuanya untuk mensukseskan supin polio ini di tahap 1 dan tahap kedua. Untuk tahap 1-nya jangan lupa sampai tanggal 20 Januari. Lalu untuk tahap keduanya boleh dicatat nih tanggal 19 Februari sampai 24 Februari. Nanti untuk jadwal per desanya menyusul. Ya, lebih lanjut ya Mbak ya. Betul. Makanya harus follow Instagram kita. Biar dapat tinggal informasi. Betul, itu tujuannya. Nah, berakhir sudah kita pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Michael yang sudah membersamai podcast Kolon. Semoga bisa bermanfaat ya ilmu ataupun informasi yang diberikan. Iya. Lagi pesan-pesan. Ya tetap
pertama jaga kebersihannya, jaga kesehatannya, dan di musim pancaroba juga ya, kondisi Betul. banyak yang membantu pilek segala macam, tetap tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semua untuk tetap menjaga anaknya maupun diri sendiri tetap sehat. HBS nomor 1, jangan lupa imunisasi polio. Iya. Terima kasih dokter Malika. Iya. Jangan kapok-kapok jadi narasumber kita ada Iya, kalau kamu di oh ya. Lagi ya. lagi. Iya. Dan semoga bermanfaat untuk sobat kolon semuanya. Kalau ada, jangan lupa tadi ya untuk yang ketinggalan jangan lupa kunjungi laman YouTube kita, juga Instagram kami. Ada pantun sedikit. Apa tuh? Jalan-jalan ke Gorontalo. Cakep. Jangan lupa membeli coklat. Cakep. Ayo sukseskan Supin Polio. Tetes manis untuk kaki yang sehat. Oke, bagus. Ya, sampai jumpa di bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.